Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Kembali lagi di channel YouTube aku. Sebelum menonton video ini, yuk subscribe channel aku. Nah, kali ini aku bakal membawakan tugas psikologi agama. Jadi nanti aku bakal menjelaskan kembali apa yang aku tonton dari beberapa channel YouTube. Oke guys, langsung saja ya. Sigmund Freud merupakan tokoh psikoanalisis. Beliau mengungkapkan bahwa struktur kepribadian kita terdiri 3 bagian. Yang pertama, id, ego, dan superego. Id berisi aspek biologis seperti nafsu, gairah seks, ataupun insting. Id berada pada alam bawah sadar. Sistem kerjanya mengejar kesenangan, kenikmatan, ataupun kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Nah, jika keinginannya tidak segera terpenuhi, id ini dia bisa jadi tegang, cemas, dan marah. Id ini biasanya muncul ketika terjadi rangsangan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Misalnya, seorang lelaki pergi ke Alfamart. Dia menjumpai seorang kasir yang begitu cantik dan seksi. Laki-laki ini menjadi tertarik. Nah, karena ketertarikannya ini, setiap kali membeli sesuatu atau tanpa membeli sesuatu, ia akan selalu pergi ke Alfamart dengan tujuan untuk bisa melihat kasir tersebut. Nah, teman-teman, tindakan laki-laki ini lebih didorong oleh id, yaitu nafsu. Atau ambil contoh lain, ketika si A bertamu ke rumah temannya bukan karena ingin bertemu temannya, tapi karena ingin melihat teman adik perempuannya yang cantik. Nah, tindakan ini merupakan tindakan yang lebih didorong oleh id. Lanjut, struktur kepribadian kedua menurut Sigmund Freud adalah ego. Ego ini berada pada tingkat kesadaran. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, berisi hal-hal logis dan rasional. Ego berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Dia mengerti orang lain juga sama-sama punya kebutuhan dan keinginan. Misalnya, pergi ke Alfamart untuk membeli air karena haus, dan bukan karena ingin melihat kasir yang cantik, berarti tindakan ini lebih didorong oleh ego. Artinya, laki-laki ini menyadari bahwa dirinya haus, maka dia harus mencari air. Kalau id, haus tidak haus, beli atau tidak, yang penting bisa melihat kasir yang cantik ketika pergi ke Alfamart. Kita lanjut yang ketiga. Struktur kepribadian ketiga adalah superego. Superego ini berisi aspek sosiologis yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral. Superego didapat dari pengasuhan orang tua atau norma dan nilai dalam masyarakat tentang benar atau salah. Biasanya berisi perilaku yang pantas dan yang tidak pantas dilakukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak pantas, maka superego akan menghukum dengan memunculkan perasaan bersalah ataupun rasa tidak enakan. Akan tetapi, ketika kita melakukan sesuatu yang pantas, superego ini akan memunculkan rasa bangga atau rasa puas terhadap diri sendiri. Misalnya, ketika kita mendapatkan sebuah undangan pernikahan, katakanlah dari teman dekat kita pergi ke hajatan karena ada tuntutan sosial atau merasa tidak enakan jika tidak pergi, maka perilaku ini didorong oleh superego. Ungkapan dalam sehari-hari bisa kita jumpai seperti ini. Wah, kalau aku nggak pergi, gak enak nih, soalnya dia teman dekat aku. Nah, kalau ada ungkapan seperti ini, berarti perilaku ini didorong oleh superego. Nah, namun ketika kita pergi ke tempat pernikahan, agar orang lain juga bisa ikut datang ke tempat kita ketika kita melakukan hajatan, maka tindakan ini lebih didorong oleh ego. Nah, kita jadi mikir nih, kalau kita nggak pergi, orang-orang juga nggak akan datang dong ke acara kita. Nah, pemikiran seperti itu, atau tindakan pergi ke hajatan hanya karena orang juga bisa datang ke tempat kita, berarti itu lebih didorong oleh ego. Nah, berbeda lagi kalau pergi ke acara hajatan karena ingin melihat tamu-tamu undangan yang cantik dan ganteng. Nah, berarti perilaku ini didorong oleh id.
Dalam kehidupan sehari-hari, ketiga struktur selalu dinamis. Namun akan kurang baik kalau kita lebih didominasi oleh salah satu struktur saja. Terlalu banyak menggunakan ego, kesannya akan menjadi orang yang perhitungan, atau bahkan tidak ikhlas. Kalau mengikuti superego, kesannya juga akan merugikan diri sendiri karena suka mengutamakan orang lain. Dan kalau menekankan id, berarti kesannya kita akan memandang sesuatu dari segi seks dan jelas ini sifat dari animalitas. Nah, sekarang teman-teman coba deh dicek baik-baik kira-kira kepribadian seperti apa nih, kepribadian kalian tuh seperti apa gitu, lebih didominasi oleh apa, apakah id, ego, atau superego. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Sudahkah teman-teman makan hari ini? Ya, proses makan berarti mengunyah, menelan, mencerna. Bukan. Selain itu, ada proses psikologis yang terjadi ketika kita makan. Nah, kita kembali yuk ke tahun 1923 ketika Sigmund Freud menulis buku The Ego dan The Id. Buku Sigmund Freud ini kata Freud soal makan, mana yang lebih penting, id, ego, atau superego? Nah, bentar. Apa sih hubungan teori psikologi yang umurnya hampir seabad ini dengan makan, gitu ya? Nah, coba bayangkan ketika kamu makan malam bersama keluarga. Kamu merasa lapar yang teramat sangat. Nah, di sini id yang akan mendorong kamu untuk segera memenuhi rasa laparmu. Akhirnya, kamu mulai memakan makanan yang ada di meja makan. Nah, karena sangat merasa lapar, kamu gak sadar nih sudah menghabiskan separuh makanan yang ada. Tapi kok rasanya masih belum kenyang ya. Nah, dalam situasi seperti ini, idmu akan terus mendorong kamu untuk tetap melakukan makan walaupun sudah berlebihan. Namun superegomu akan mempengaruhi kamu sebaliknya. Ia akan berpikir bahwa gak sopan ya atau jahat ya kalau kamu sendirian yang menghabiskan makanan sementara anggota lain belum makan. Nah, pada akhirnya pada saat ini egomu akan turut berpartisipasi loh. Ia akan mengimbangkan id dan superego. Ego akan melihat realitas yang terjadi. Kira-kira kebutuhanku udah terpenuhi atau belum ya? Bagaimana dengan kebutuhan anggota keluarga yang lain? Apakah aku harus lanjut makan atau enggak ya? Nah, jangan salah. Kenyataannya proses ini terjadi secara kompleks. Prosesnya nggak cuma muncul, id lalu disusun dengan superego, lalu ditengahi oleh ego. Nah, dalam beberapa kejadian, mungkin saja kemunculan id akan dominan dibandingkan kemunculan ego dan superego. Begitupun kemunculan superego. Misalnya, kamu adalah kepala keluarga yang punya istri dan 3 anak yang sangat kelaparan. Namun kamu tidak memiliki uang untuk memberi mereka makanan. Nah, kalau idmu dominan, kamu akan mencuri makanan di warung makan yang ada di pinggir jalan. Nah, di sini kamu sangat dipengaruhi id karena berusaha memenuhi kebutuhan keluarga tanpa memikirkan norma yang berlaku. Nah, masih dalam proses makan, contoh ketika kamu merasa lapar dan memutuskan untuk makan di suatu warung makan, nah disinilah kamu didorong oleh id untuk segera makan. Tapi ketika makananmu sudah dihidangkan dan siap-siap untuk dimakan, nah tiba-tiba ada datang seorang ibu dan anaknya yang bilang kalau mereka belum makan sejak kemarin dan meminta kemurahan hatimu untuk memberikannya makananmu. Nah, kalau superegomu dominan, kamu akan memberikan semua makananmu kepada sang ibu. Kenapa? Karena kamu berpikir dia lebih membutuhkan makanan. Nah, perilaku ini didominasi oleh superego. Kamu mengesampingkan id atau kebutuhan kamu untuk makan saat itu karena ingin membantu orang lain. Nah, teman-teman, proses psikologis saat kita lapar lumayan rumit juga ya. Kira-kira kalau lapar, kalian bakal milih ngikutin id atau superego ya? Coba komen di kolom komentar ya.